Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bang, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi bersama dengan abang-abang yang ada di sini, yang tentunya adik-adik semua pasti sudah kenal dong. Kalau nggak kenal ya berarti sekolah minggu yang kemarin-kemarin adik-adik lewatkan. Bersama Abang, Bang Juan Anatama Sinaga dan juga Bang Joshua Siregar yang akan memandu adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum mulai Bang, kita mau yel-yel dulu Bang. Yel-yelnya, mana semangatmu? Terus dijawab oleh adik-adik, ini semangatku. Oke? Kita mulai ya yel-yelnya ya Bang ya. Bang pimpin Bang. Oke, kita tes dulu semangat adik-adik yang di rumah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, ini sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau gerakin badan kita dulu. Kita mau olahraga, kita mau panasin badan dulu sebelum mulai ibadah. Kita mau angkat pujian, kasih sukacita damai sejahtera. Semua adik-adik yang ada di rumah, Abang undang untuk bangkit berdiri. Kita lakukan atau kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya adik-adik ya. Ada 2 level, yang pertama level lambat dan juga level cepat. Oke? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa. Sekali lagi kasih sukacita yang versi lambat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa. Agak cepat, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasa. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan. Oke, kita udah mulai pemanasan. Oke, saatnya adik-adik untuk mempersiapkan diri. Adik-adik di rumah, apa aja Bang yang harus disiapin Bang? Yang terutama kita siapkan diri kita, sikap hati untuk menyembah Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Lalu kita persiapkan baik Alkitabnya nanti untuk mendengarkan firman Tuhan, dan duduk yang rapi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, baik Bang. Oleh karena itu, tetap adik-adik di rumah berdiri. Kita masuk dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Nanti di akhir pujian Abang Joshua Siregar akan memimpin dalam doa. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana,
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Bapa, Engkau masih menghimpunkan kami Tuhan, semuanya anak-anak sekolah minggu, untuk kami Tuhan boleh beribadah dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Tuhan, pada saat ini Bapa, kami Tuhan anak-anak-Mu yang sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, Engkau yang turut campur tangan Tuhan, menjamah semuanya setiap hati kami Bapa masing-masing, sehingga benar-benar kami Bapa boleh diberkati dalam setiap ibadah kami pada saat ini. Biarlah juga Tuhan kami Bapa yang belajar melayani-Mu, ajar kami Tuhan untuk belajar mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan, baik yang memainkan musik Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang boleh mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga benar-benar semuanya kami lakukan hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Juga Tuhan Yesus, sebentar nanti kami Bapa akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh saudara kami Abang Nikolas Gultom, supaya Engkau yang memberkati, Engkau ajari kami Bapa untuk memahami firman-Mu. Biarlah semuanya Tuhan Yesus anak-anak-Mu boleh Tuhan Engkau berkati lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa surga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bang, udah lama nih Bang kita nggak sekolah minggu secara tatap muka lagi nih Bang. Iya nih Bang. Udah 1 tahun kita nggak sekolah minggu. Pastinya ada suka dan duka ketika kita melakukan ibadah sekolah minggu maupun secara live streaming. Iya, Bang. Oleh karena itu pada saat hari ini kita mau menghibur adik-adik, kita mau meningkatkan sukacita yang adik-adik punya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Lagunya apa Bang? Hati yang gembira adalah obat. Semuanya tepuk tangan yang kuat ya adik-adik ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang pudar, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, sekali lagi Bang, hati yang gembira adalah obat. Sambil adik-adik tunjukin senyumnya kepada teman-teman yang ada adik-adik di situ ya. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Stop Bang, kita ulangin lagi deh pujian ini, kayaknya kurang semangat tepuk tangannya. Oke, kita ulangi lagi Bang ya, agak cepat ya Bang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau tadi kita udah nyanyiin lagu yang gak ada gerakannya, sekarang kita mau nyanyi lagu yang ada gerakannya Bang. Lagu apa Bang kira-kira? Lagunya adalah Cintanya Yesus Manis dan Indah. Abang minta bantuan deh kakak-kakak untuk bantu gerakannya kepada adik-adik yang ada di rumah ya. Oke. Bisa maju ke depan kakak-kakak. Cintanya Yesus
Yesus manis dan indah. Cintanya Yesus, Manis dan indah cintanya Yesus. Manis dan indah cintanya Yesus. Manis dan indah, oh oh cinta. Tinggi dari gunung, tinggi dari gunung dalam, dari lautan luas, dari samudra, oh oh cinta. Tinggi dari gunung, tinggi dari gunung dalam, dari lautan luas, dari samudra, oh oh cinta. Ku bersuka di dalam Tuhan, ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur. Menari gembira, melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur. Menari gembira, melompat bersama. Ku bersuka, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatiku, Yesus Tuhan di hatimu, Yesus Tuhan di hati kita. Raja, Raja segala raja, Raja, sekali lagi Raja segala raja, Raja segala raja. Puji Tuhan. haleluya. Udah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh siapa, Bang? Oleh Bang Nicholas Gultom. Nah, kembali Abang ingatin apa aja yang harus disiapin sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yang terutama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu Alkitabnya dan juga catatannya untuk mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Nicholas Gultom nanti. Nah benar tuh Bang, tapi sebelumnya adik-adik yang ada di rumah boleh mempersiapkan kolektenya masing-masing. Nanti kolektenya jangan lupa disetorkan kepada guru sekolah minggu masing-masing. Oke, kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Nicholas Gultom dengan pujian Yesus namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kembali lagi adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Abang ingatkan untuk mempersiapkan Alkitabnya di rumah, mempersiapkan catatannya, juga dengan sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas kebaikanmu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami secara khusus Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Biarlah Tuhan itu semua boleh menjadi pujian yang menyenangkan hatimu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Tuhan kami, yaitu anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau yang menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, saya sebagai penyampai firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang urapi, Engkau yang pakai, sehingga lewat bibir mulut saya dapat menyampaikan sesuatu yang membangun untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau coba untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan.
yang abang coba ambilkan dari Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai ayat ke-26. Di sini perikopnya anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Nah, cerita firman Tuhan ini juga bisa adik-adik baca di Markus 5 ayat 21 sampai 43 dan juga di Injil Lukas pasal ke-8 ayat 40 sampai ke-56. Namun saat ini kita hanya bahas dari Matius pasal ke-9 ini. Abang mulai baca firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini pastinya sudah adik-adik dengarkan, mungkin dari guru sekolah minggu masing-masing, dan mungkin sudah pernah adik-adik baca di rumah. Nah, di firman Tuhan ini sebenarnya ada dua kejadian atau dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan, yang hampir bersamaan, yaitu meninggalnya dari anak kepala rumah ibadat dan kesembuhan yang diterima oleh perempuan yang telah sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak siapa sih kepala rumah ibadat ini? Kira-kira namanya siapa? Nah, kalau adik-adik baca di Injil yang lain, di Markus ataupun di Lukas, di situ diberikan keterangan bahwa nama dari kepala rumah ibadat ini adalah Yairus. Ya, jadi Yairus ini adalah seorang pemimpin dalam suatu rumah ibadat. Dia yang bertanggung jawab terselenggaranya setiap ibadah yang dilakukan di rumah ibadat tersebut. Nah, suatu saat ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, di situ ada murid-muridnya dan juga ada warga di sekitar. Si Yairus ini tiba-tiba datang kepada Yesus, lalu langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Nah, kalau kita baca di Injil yang lain, di situ dikatakan bahwa anak perempuan dari si Yairus ini adalah anaknya satu-satunya, sehingga pastinya kalau kita bisa bayangkan adik-adik ya, pasti si Yairus ini sangat sedih hatinya karena dia kehilangan anak satu-satunya. Dan Yairus ini ternyata memiliki iman di atas rata-rata ya adik-adik ya, karena dia percaya bahwa walaupun anaknya ini sudah meninggal, namun ketika Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas anaknya, pasti anaknya akan sembuh kembali, akan hidup kembali. Nah, karena iman yang dimiliki oleh Yairus ini, Tuhan Yesus pun tergerak hatinya untuk segera berangkat ke rumah Yairus. Nah, jadi Tuhan Yesus dan rombongannya, murid-muridnya juga berangkat bersama Yairus menuju rumah Yairus. Dan ternyata adik-adik, tidak saja orang-orang di situ yang berangkat, namun semakin lama Tuhan Yesus berjalan bersama dengan rombongannya,
ternyata semakin banyak orang yang berkerumun. Kan zaman dulu kan Tuhan Yesus itu banyak fansnya ya. Contohnya kalau misalkan zaman sekarang, kalau misalnya Pak Presiden datang ke suatu daerah, pasti banyak tuh orang-orang ataupun warga sekitar yang nyamperin, contohnya Pak Jokowi gitu, entah minta salaman, entah berfoto dan lain-lain. Nah, seperti itu juga kalau pas Tuhan Yesus datang dan berjalan ke daerah rumah si Yairus ini, banyak orang yang ingin salaman dengan Tuhan Yesus, yang ingin memegang Tuhan Yesus. Nah, di antara berdesakan, orang-orang yang berdesakan itu, ternyata ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, ini sakitnya sangat lama ya adik-adik ya. Biasanya kalau sakit itu cuma 1 minggu, 2 minggu. Ini sampai 12 tahun gak sembuh-sembuh. Bahkan dia udah jatuh miskin, udah gak ada lagi biaya yang biayanya sudah habis untuk dia berobat, tapi keadaannya bukan sembuh, malah semakin memburuk. Nah, jadi di antara semua orang yang ingin berdekatan dengan Tuhan Yesus, perempuan ini dengan tekadnya dia maju untuk menghampiri Tuhan Yesus. Ya, kalau adik-adik tahu sakit pendarahan itu, ya sedikit abang jelaskan. Sakit pendarahan itu kan kalau misalnya adik-adik nih jatuh gitu, kan luka terus berdarah, kan darahnya nggak terus-terusan mengalir ya, tapi dia lama-lama akan membeku. Nah, kalau perempuan ini berbeda. Kalau dia jatuh, dia berdarah, darahnya ini lama untuk berhenti. Jadi dia bisa kehilangan banyak sekali darah. Dan kalau dia udah kehilangan banyak darah, dia pasti sangat lemas, loyo, dia lemas dia nggak bersemangat, dia nggak bugar kayak orang-orang sehat lainnya. Nah, jadi di antara banyak orang yang sehat, banyak orang yang mungkin juga di sana ada banyak orang sakit, tetapi perempuan ini dengan sisa-sisa tenaganya dia maju dan serempetan sama orang-orang di situ untuk menjamah Tuhan Yesus, karena dia memiliki iman kalau saya pegang jubah Tuhan Yesus itu sudah cukup bagi saya untuk menerima kesembuhan. Nah, luar biasa sekali adik-adik ya iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Dan pastikan kalau orang-orang kan kayak jijik gitu ya kalau dengan darah orang lain. Nah, pasti perempuan ini seperti dijauhkan oleh masyarakat sekitar. Tapi dia tidak mempedulikan hal itu, walaupun dia nih slide-nya. Nah, walaupun dia harus merunduk, dia harus jongkok kepada Tuhan Yesus, tapi dia tetap melakukannya supaya perempuan ini menerima kesembuhan. Nah, ketika perempuan ini menjamah Tuhan Yesus, tiba-tiba secara instan pada waktu itu juga pendarahan dari perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus pada awalnya tidak sadar siapa yang memegang jubahnya. Jadi Tuhan Yesus tuh nyariin, tadi siapa ya yang megang jubah saya, karena ada kuasa nih yang mengalir dari tubuh saya. Lalu dia coba tanya ke murid-muridnya, ngeliat nggak tadi siapa yang tadi menjamah saya? Lalu murid-muridnya bilang ke Tuhan Yesus, ya ini kan guru kan lihat sendiri, ini banyak orang, ya siapa saja ya mungkin untuk memegang guru gitu. Nah, ternyata perempuan ini melihat dari jauh bahwa Tuhan Yesus itu nyariin orang yang memegang dia. Lalu karena dia takut, dia kalau di sini dikatakan bahkan sampai dia gemetar, dia tetap menghampiri Tuhan Yesus. Dia jujur bahwa sebenarnya yang memegang Tuhan Yesus itu dia, yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Yesus itu dia. Nah, dia kira nih, waduh, nih saya bakal dimarahin habis-habisan nih sama Tuhan Yesus nih, karena saya diam-diam nggak terus terang. Tapi ternyata Tuhan Yesus nggak marah sama perempuan ini. Malahan Tuhan Yesus terkesan dengan iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Di sini dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan itu, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah,
Waktu itu perempuan itu yang tadinya lemas, loyo, dia jadi bugar, dia jadi orang yang sangat sehat. Dia dapat beraktivitas dengan baik seperti orang-orang lainnya. Nah, Tuhan Yesus itu setelah berbincang-bincang dengan perempuan itu langsung melanjutkan perjalanannya ke rumah si Yairus. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Yairus, udah banyak orang-orang di situ, baik yang menangis, meratap, dan bahkan waktu itu mungkin sudah dipersiapkan seperti acara duka cita ataupun acara penghiburan. Karena di sini dikatakan ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Nah, ternyata keluarga ini sudah mempersiapkan acara duka cita atas meninggalnya anak dari Yairus ini. Tapi Tuhan Yesus bilang ke mereka semua yang ada di rumah itu, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Nah, otomatis orang-orang di situ bingung, karena orang di situ sudah memeriksa anak ini dan anak ini memang sudah meninggal. Kok Tuhan Yesus ini bisa-bisanya bilang ya? Kok Tuhan Yesus ini jadi orang yang sok tahu lah. Nah, karena Tuhan Yesus itu dikira orang sok tahu, maka mereka menertawakan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya mereka nggak mengerti gitu, bahwa bagi Tuhan Yesus walaupun yang mati pun bisa hidup kembali. Nah, waktu itu Tuhan Yesus bilang, udah nggak usah ada nangis-nangis, nggak usah ada yang meratap, karena anak ini cuma tidur, bukan mati. Nah, setelah Yesus masuk ke rumahnya, lalu Yesus akhirnya pergi ke ruangan tempat mayat anak ini dibaringkan. Nah, di situ kalau kita lihat di slide-nya ya, Tuhan Yesus datang dan ternyata ibu dari anak itu sudah meratapi si anak ini. Dia nangis tuh. Dia memeluk anaknya yang sudah meninggal. Dan dari belakang si Yairus ini mencoba memberitahu ke istrinya. Tuhan Yesus sudah datang gitu. Nah, Tuhan Yesus tuh ada efek-efek kemuliaan gitulah ya tuh. Tuhan Yesus di situ datang memberikan pengharapan gitu. Lalu ketika Tuhan Yesus masuk, di situ yang boleh masuk, yang dibolehin Tuhan Yesus masuk hanya ayah anak itu, ibunya, dan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, waktu itu Tuhan Yesus berdoa dan bilang bahwa kalau di ayat yang lain, talitakum artinya hai anak bangkitlah. Dan pada saat itu juga anak itu bangkit. Nah, mungkin yang tadinya udah dipersiapkan acara penghiburan gitu ya, dan udah dibentuk panitia-panitianya, tapi karena ada Tuhan Yesus di situ, anak itu jadi hidup, bukan jadi acara penghiburan, malah jadi kayak acara syukuran ya, acara syukuran karena anak itu telah bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik, apa sih kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan ini? Dari si Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan ini. Kalau kita bisa ambil pelajarannya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita harus datang dengan iman. Kita nggak boleh seperti orang-orang biasa yang mendekati Tuhan Yesus, yang mungkin cuma kepo aja ya, ini Tuhan Yesus kayak mana sih, kok bisa sangat berkuasa. Tapi kita harus datang kepada Tuhan Yesus seperti perempuan yang mengalami sakit pendarahan ini. Dia datang pada Tuhan Yesus dengan iman, bahwa walaupun dengan sisa tenaganya dia sangat lemas, dia tetap menghampiri Tuhan Yesus dan akhirnya dia pun disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga begitu begitu juga Yairus. Walaupun anaknya sudah meninggal, tapi dia memiliki iman bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan anaknya. Nah, misalnya adik-adik mengalami sakit gitu kan, entah sakit yang secara ringan ataupun parah, atau bapaknya sakit, abang adiknya sakit. Nah, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan Yesus dengan iman bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan entah adik-adik yang sakit ataupun keluarga adik-adik yang sakit. Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh Abang sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik semua. Puji Tuhan. Nah, jadi adik-adik, setelah kita dengarkan firman Tuhan tadi, nah Abang punya ayat hafalan nih untuk adik-adik. Jadi adik-adik wajib hafalkan ya di rumah ya.
Itu firman Tuhan yang jadi ayat hafalan dari Markus 9 ayat 23 yang ada slide di samping abang ini. Bunyi firmannya adalah, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, jadi itu tadi adik-adik firman Tuhan dan ayat hafalan yang telah abang sampaikan. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang aktivitas sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Tata. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, di sini Kak Tata mau jelaskan untuk aktivitas kita minggu ini. Karena sedang PPKM di kota kita ya adik-adik. Jadi bahannya untuk kali ini Kakak Tata minta adik-adik yang siapkan. Dan kakak yakin pasti ada di rumahnya ya. Di sini kakak mau jelaskan tentang aktivitasnya, yaitu membuat ayat hafalan seperti ini. Ya, bentuk tangan, 2 tangan. Nanti kakak jelaskan cara mengerjakannya. Nanti boleh pakai kertas karton ataupun kertas biasa juga. Kalau nggak ada kertas karton di rumah adik-adik juga tidak apa-apa. Pakai kertas HPS ataupun kertas buku tulis. Ya adik-adik, di sini Kak Tata pakai karton. Nih karton. Cara yang pertama, adik-adik lipat dulu menjadi 2 bagian. Ya, dilipat dulu kertasnya. Nih. Ada sisi yang seperti ini ya adik-adik, sisi yang seperti ini. Ini kan yang tepinya. Nah ini sisi yang lipatannya. Oke, di bagian yang lipatan ini, bagian tangan, tadi Kak Tata pakai tangan kiri, karena kan tangan kanannya untuk menulis ya. Ini bagian jempol dan telunjuk adik-adik rapat di bagian lipatannya. Ya. Nih, bagian jempol dan bagian telunjuk merapat di bagian lipatannya. Ya. Ini. Oke. Lalu adik-adik boleh tulis ataupun jiplak ya namanya, jiplak bagian tangan kita menggunakan pensil ataupun pena. Lalu setelah dibentuk bagian tangannya, nanti adik-adik gunting perlahan-lahan. Dan di bagian jempol ini jangan dipotong adik-adik ya bagian lipatannya, supaya nanti bisa terbentuk seperti ini. Nyatu ya bagian jempol dan telunjuknya. Setelah dipotong nanti untuk yang batita atau balita boleh minta bantuan mamanya ya untuk membentuk tangan di kartonnya. Lalu setelah digunting, ini bekas guntingannya. Nah, jadilah seperti ini, ada bentuk love di bagian tengahnya ya adik-adik. Bagian sebelah kanan, tadi Abang Nikolas sudah jelaskan atau telah memberitahu ayat hafalannya dari Markus 9 ayat 23, di bagian kanan diisi dengan ayat hafalan, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, Markus 9 ayat 23. Dan di bagian sebelah kiri, ini tulisan kakak maaf terlalu kecil, boleh pakai huruf balok semua atau huruf besar, tali takum. Yang artinya tadi di ayat firman Tuhan, hai anak aku berkata padamu, bangunlah. Ya, jadi seperti ini adik-adik, di sebelah kanan ayat hafalannya dan di sebelah kiri tulisan tali takum. Boleh dihias semenarik mungkin ya adik-adik, mungkin adik-adik pakai kertas warna putih, boleh dihias, diwarnai dengan warna-warni sekreatif adik-adik. Nanti setelah hasilnya sudah ada, adik-adik bisa difoto saja ya adik-adik bersama adik-adik. Begini, nanti fotonya boleh dikirim ke kakak atau abang guru sekolah minggunya. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat kakak sampaikan tentang penjelasan aktivitas kita minggu ini. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan penjelasan aktivitas sekolah minggu yang tadi telah dijelaskan oleh Kak Tata. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesus dengar doaku. Janganlah Tuhan
berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami yang telah melaksanakan ibadah sekolah minggu, mulai dari kami telah menaikkan pujian kepadamu dan juga kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan yang sangat sederhana, kiranya Tuhan dapat itu menerangi hati setiap anak sekolah minggu, sehingga Tuhan mereka dapat mengerti bahwa dalam meminta kepada Tuhan mereka harus menyertakan iman dalam setiap permohonan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, walaupun Tuhan kami belum dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu secara tatap muka, tetapi kami percaya Tuhan Engkau tak melawat mereka, Engkau nyatakan kemurahan-Mu kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan sejak dini, sejak umur mereka masih muda, Engkau tanamkan rasa takut akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga Tuhan Yesus Kristus kemanapun mereka melangkah, mereka akan berhasil. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan di masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit bagi semua orang, dan juga mungkin tidak terkecuali kepada keluarga dari anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang akan melawat kami semua, Engkau yang akan membuat kami semua tetap bersuka cita di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata bahwa Engkau akan melakukan pembedaan dari orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta. Sampai jumpa adik-adik di acara ibadah sekolah minggu online minggu depan. Puji Tuhan. Haleluya.